Hari ini hari Rabu tanggal 27 November 2024. Kebetulan hari ini terasa lebih luang daripada minggu-minggu sebelumnya. Suasana juga cukup sejuk walaupun siang hari, karena memang sudah memasuki musim dingin. Namun udara masih belum terlalu terasa dingin, hanya sejuk-sejuk, terasa nyaman. Pada kesempatan kali ini mungkin akan menyampaikan mengenai pokok-pokok pikiran tertentu yang kiranya dapat diambil sebagai satu pembelajaran. Walaupun kesemuanya memerlukan proses penganalisaan kembali atau masih dalam bentuk mentahan, yang mana terkadang juga tidak 100% tepat. Namun setidaknya kiranya para Buddha Mamaka dapat dengan bijak untuk memilah dan memprosesnya sehingga menghasilkan satu pengetahuan atau kebijaksanaan yang dapat menuntun diri ke arah yang lebih baik. Pernah beberapa waktu lalu kebetulan terdapat salah seorang biku yang biasa saya ajak untuk bertukar pendapat, bertukar pikiran, ataupun bercerita hal-hal yang tentunya guna mengasah kebijaksanaan. Salah seorang murid Lumpo juga sudah berusia juga, lebih tua dari saya juga secara senioritas. Makanya inilah hal yang menarik, dimana ketika kita memiliki seorang yang dirasa lebih mumpuni, maka dapat beruntung sekali untuk diandalkan atau dimanfaatkan dalam tanda kutip yang positif. Dimanfaatkan bukan berarti dimanfaatkan secara negatif, tapi dalam tanda kutip yang positif, yaitu berusaha untuk mengambil pengetahuan yang ada di kepalanya sebanyak mungkin. Jadi saya mengangkat satu macam pandangan untuk coba beliau analisa kebenarannya. Saya katakan sebenarnya, karena kebetulan ada ungkapan yang sempat saya dengar. Ungkapan tersebut berbunyi, sebenarnya dunia ini kacau bukanlah dikarenakan terlalu banyaknya orang yang jahat, namun dapat saja dikarenakan diamnya orang-orang yang baik. Saya coba tanyakan kepada beliau, diam sejenak, lalu mengatakan, pernah mendengar juga kalimat seperti ini, yang beliau bilang, kalau tidak salah ingat, ini pun pernah dikatakan oleh Raja Bhumibol, Raja Thailand yang ke-9. Menurut pendapat beliau, memang ada benarnya dari satu sisi ungkapan yang demikian. Namun dari sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa terkadang orang-orang yang baik bukanlah memilih untuk diam, namun lebih kepada tidak ingin ikut campur atau
mengaduk-aduk kotoran. Jadi jika diibaratkan kejahatan-kejahatan atau perilaku-perilaku yang buruk itu ibaratkan kotoran. Dan sekarang orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak, dia tahu itu adalah kotoran, maka beliau tidak akan mengambil kayu untuk menyentuhnya ataupun ya mengaduk-aduk kotoran tersebut. Ini tidak ada gunanya, karena itu kotoran hanya akan mengotori diri sendiri saja. Nah, di sini satu sisi juga pandangan beliau juga ada benarnya. Dan memang terkadang ya demikianlah adanya. Orang-orang yang baik dan bijak, bukannya beliau tidak ingin bicara, bukannya beliau melepaskan begitu saja, tapi lebih kepada beliau tidak ingin ikut campur dalam hal yang kotor tersebut di mata beliau. Di sini juga sewaktu Lumpo kemarin masih berada di sini, sekitar semingguan beliau di sini, beliau juga sempat ada di dalam ceramah beliau mengatakan atau mengajarkan mengenai terdapatnya sesuatu yang berupa rahasia. Jadi tidak semua hal di dunia ini itu perlu untuk dibuka dan dibicarakan. Karena jika terdapat hal-hal mana yang sekalipun itu perlu untuk dibuka, untuk diketahui oleh umum, namun jika itu berdampak tidaklah baik bagi golongan yang lebih besar, maka tidak semestinya hal tersebut diangkat dan dibuka. Makanya di sini ada yang dinamakan dengan rahasia. Ada hal-hal mana yang hanya sebaiknya diri sendirilah yang mengetahuinya. Ada hal-hal mana yang mana sebaiknya hanyalah orang-orang terdekat saja yang mengetahuinya. Dan ada juga hal-hal mana yang memang dapat untuk diketahui secara luas. Nah, disinilah pentingnya memiliki kebijaksanaan untuk memilah mana yang akan disampaikan dan mana yang tidak akan disampaikan. Kita mungkin mengetahui banyak hal. Setiap orang mungkin punya banyak sumber untuk mengetahui hal-hal tertentu. Namun, ketahuilah bahwa tidak semua yang diketahui tersebut itu perlu untuk diucapkan. Nah, jadi dari apa yang Lumpo ajarkan di sini juga sedikit ada kaitannya juga dengan pendapat dari salah seorang Lungta, ya saya katakan, karena biku tua yang saya ajak diskusi tersebut adalah demikian. Jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak, mungkin beliau lebih tahu untuk memfilter antara hal-hal mana yang akan beliau katakan dan hal-hal mana yang sebaiknya beliau lebih memilih untuk berdiam diri. Nah, ini makanya sekalipun ada kabar tertentu dan mungkin tidak akan lama ini juga akan dapat terbuka dan diketahui secara meluas, yang saya sudah ketahui di sini karena di sini ya sudah cukup banyak yang mengetahuinya. Namun
ada baiknya disimpan terlebih dahulu. Jadi kalau boleh dikatakan, biarlah karma yang bekerja, jangan mendahului cara kerja karma akan lebih baik. Mungkin bahasa bijaknya begitu. Nah, kita akan lihat segala sesuatu, apapun itu, waktulah yang akan membukanya. Makanya pernah kan di mana Sang Buddha sendiri ketika beliau ditanyakan oleh Raja Pasenadi antara pertapa yang lain, mulai dari aliran Paribajaka dan Niganta Nataputa dan lain sebagainya, mereka semua kebanyakan mengaku bahwa diri mereka adalah seorang arahat. Lalu menanyakan kepada Sang Buddha, apakah benar demikian adanya bahwa pertapa di aliran-aliran tersebut adalah seorang arahat? Lalu apa yang Sang Buddha katakan, di mana beliau pun tidak mengiyakan ataupun tidak membantah pernyataan tersebut. Beliau hanya mengatakan bahwa jika ingin mengetahui siapakah dan seperti apakah seseorang, cara yang dapat dilakukan adalah dengan tinggal bersamanya. Tinggal bersamanya saja masih belum cukup, juga masih harus tinggal dalam waktu yang lama. Setelah tinggal dalam waktu yang lama juga masih belum cukup, masih harus juga memperhatikannya. Jadi bukan hanya sekadar tinggal lalu tinggal lama tapi tutup mata, tutup telinga, tidak memperhatikan apapun, juga tidak dapat mengetahuinya. Nah, itu juga harus memperhatikannya, dan ketika dapat memperhatikannya, maka di sanalah akan tampak seperti apa seseorang. Dan dari sinilah, makanya terkadang, mengapa seorang murid dapat tinggal lama dengan seorang guru, dan semakin lama murid tersebut tinggal dengan gurunya, maka semakin lebih memiliki banyak hal yang diketahui dari guru tersebut. Inilah merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai satu acuan dasar. Sama seperti diri saya juga, ketika saya memutuskan untuk memilih seorang guru, yang pertama pastinya guru yang akan dipilih tersebut lebih pandai dari saya, lebih bijak dari saya. Mana mungkin mau berguru kepada orang yang justru lebih kurang, baik secara pengetahuan, skill, dan lain sebagainya. Jadi pasti harus yang lebih. Dan selama tinggal itu, juga selama tidak menemukan adanya cacat atau celah dari perilaku seorang guru yang mana murid tersebut tinggal, maka akan terus dapat tinggal bersamanya. Dan juga prinsip saya, ketika saya tinggal berguru, kalau kapanpun di mana diri saya menemukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, dengan Dhamma Winaya yang dilakukan oleh sosok seorang guru yang saya yakin, maka saat itu juga lah saya lah orang yang pertama kali akan mundur dan meninggalkan guru tersebut. Tapi sampai saat ini belum ada yang tampak dari diri Luang Por yang mana secara perilaku, secara tindakan, ucapan yang tampak begitu menyalahi Dhamma Winaya. Jadi secara keseluruhan dari luar yang beliau tunjukkan, keseluruhannya benar-benar elegan. Bahkan dalam
hal yang di luar daripada dhamma sekalipun, beliau sungguh begitu teliti. Jadi ini sedikit kita keluar karena untuk membicarakan seperti apa sosok seorang guru yang ideal kiranya untuk dipilih, dan bukan hanya satu saja. Mungkin ada beberapa guru dan kita dapat memilih mana yang diri kita rasa cocok. Ini untuk diri saya pribadi, ya, saya sudah berguru tinggal bersama Luang Por selama 8-9 tahun di sini. Tentunya ya mungkin tidak ada lagi guru yang lain bagi saya. Jadi beberapa hari kemarin juga sempat di mana saya meminta beliau untuk menandatangani sebuah form untuk keperluan pengurusan visa biku yang baru dari Indonesia. Namun form tersebut belum saya isi karena saya pikir biasanya nanti petugas imigrasi itu yang akan isikan. Yang terpenting itu ada tanda tangan kepala wihara terlebih dahulu. Jadi saya mintalah seorang umat atau kapria ya, bahasanya pedayaka untuk mintakan tanda tangan beliau. Ini beliau juga mungkin agak ragu, takut juga. Itu disampaikan kepada Luang Por lihat, Luang Por juga lihat, baca, bingung juga. Tidak ada isinya apa mau ditandatangani. Lalu setelah itu tidak lama saya juga berada sekitar 5-10 meter lah dari sana. Tiba-tiba umat itu langsung teriak manggil nama saya. Nah ini pasti yang tidak beres. Itu dia sudah ketakutan. Mau bilang selesaikan dulu, isi dulu, baru kasih beliau. Nah besok aja. Beliau sudah tadi dikena marah. Saya dengar demikian, baru kena sedikit saja sudah langsung kabur, undurkan ke hari esok. Tapi tipikal saya tidak seperti itu. Jadi kalau bisa hari ini, sekalipun sudah kena marah, ya usahakan, kan beliau bilang lengkapi dulu, baru berikan kepada beliau, isi biar lengkap dulu. Nah, dari situ langsung saya segera tulis, isi semua, kasih langsung. Nah, begitu sudah ada isinya, beliau pun ya masih takut lagi orang itu, takut lagi untuk minta tanda tangan. Tapi lupa tanda tangan. Nah disinilah saya mengerti satu hal, di mana seorang Luang Por yang saya kenal, karakternya memang begitu teliti, sedemikian. Dia tidak akan sembarangan untuk membubuhkan tanda tangan di suatu kertas, karena dapat saja kertas itu isinya diubah-ubah peruntukannya, dan ketika telah terubah, nanti arahnya kemana, apalagi berhubungan dengan nilai dana atau utang piutang yang harus jadi tanggung jawab, kan jadi urusan. Nah ini salah satu hal yang selama saya tinggal dengan beliau, ketelitian beliau sampai seperti itu. Bahkan kepada murid beliau sendiri pun beliau tidak percaya, lengkapi dulu dokumennya, baru saya tanda tangan. Dan bagaimana cara beliau marah itu pun, ya bagi saya itu hal yang lumrah, dan itulah bentuk beliau mengajarkan. Tapi kadang di sini ya banyak yang begitu lihat Luang Por marah itu langsung down, tidak berani dekat-dekat lagi. Tapi karena saya sudah biasa, sampai kalau kena marah pun ya bisa tersenyum, bisa tertawa, ya lepas begitu saja. Ya itulah beliau mengajarkan sosok seorang guru. Nah disinilah jadi betapa pentingnya itu ketelitian
Nah, jadi dalam hal berucap, dalam hal menyampaikan sesuatu juga, inilah tidak semua hal yang ada di dalam pikiran, ada di dalam kepala kita itu harus diungkapkan. Ada kalanya dan ada pentingnya untuk dapat diam dan menyimpan itu untuk komunitas tertentu baik ataupun untuk diri sendiri. Setidaknya lihat saja kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya dan mana yang dapat diambil sebagai pembelajaran setelah itu. Nah, dibandingkan kita harus membuka terlebih dahulu, yang mana nantinya akan menjadi banyak pertanyaan dan sasaran dari banyak pihak-pihak yang mungkin merasa tidak senang. Nah, makanya untuk hari ini mungkin yang dapat disampaikan dan dapat diambil untuk jadi pelajaran itu adalah bagaimana cara dari diri kita untuk dapat menyimpan sesuatu yang kiranya tidak perlu untuk dibuka dalam waktu saat ini. Karena bagaimanapun akan ada waktunya dan akan ada saatnya. Atau mungkin ada juga orang-orang tertentu yang begitu mengetahui sesuatu itu langsung tidak bisa jika tidak mengatakannya. Langsung mulut itu rasanya gatal sekali. Luang Po katakan mulut bolang, tahu bolang? Ada semacam tumbuhan yang tumbuh di rawa-rawa. Itu biasa disebut dengan tumbuhan bolang. Itu kalau misalnya kena getahnya itu akan gatal-gatal. Nah, maka itu disebut dengan Luang Po ya mulut bolang itu. Nah, jadi di sini ada satu cerita yang ini dari cerita Luang Po juga, sebagai penutupan lah, kira-kira dengar cerita sedikit. Jadi dalam suatu zaman ada salah seorang raja. Raja ini ingin sekali mengetahui kira-kira bagaimana kehidupan dari rakyatnya di malam hari. Mungkin ingin mengetahui betapa sulitnya mereka yang bekerja di malam hari dan lain sebagainya. Jadi coba untuk mencari tahu. Mencari tahunya adalah dengan cara menyamar. Pada suatu hari merencanakan untuk menyamar. Nah, jadi kebetulan hari sudah menjelang malam. Lepas semua perhiasan yang dipakainya, yang dikenakannya, menggunakan pakaian seperti orang-orang pada umumnya. Lalu mengajak salah satu menterinya untuk ikut bersamanya menemani. Nah, ini pergi masuk ke dalam perkampungan. Di sana melihat kehidupan orang-orang yang sedang ada yang berjualan dan lain sebagainya di malam hari. Namun satu ketika saat itu juga raja merasa lapar. Begitu lapar ketika sudah hampir menjelang malam. Kini keadaan juga sudah mulai sepi lagi. Makanan juga sudah tidak ada yang jual. Lalu hanya menemukan semacam sekam atau padi yang bekas ditumbuk. Itu ada sisa-sisa dari bekas tumbukan padi yang biasanya itu diberikan untuk pakan binatang, dan semacam dari kulitnya itu yang sudah seperti bubuk, biasa untuk pakan hewan, pakan
babi, makan ayam. Nah, di sini kan sudah terlalu lapar, tidak ada juga makanan. Lalu suruh menterinya, ambil ini. Nah, lalu menteri bilang, oh raja jangan makan inilah, ini tidak layak sekali kalau seorang raja makan makanan seperti ini bukan makanan yang bahkan manusia pun tidak memakannya, ini pakan untuk binatang. Sudah, tidak apa-apa, saya sudah apa, cepat bawakan. Jadi bawakan, dimakan raja. Lihat raja makan, menterinya pun tidak tahan. Raja makan, kadang-kadang ada dedak, bahasa itu dedak apa, karena dari bekas kulit gabah itu. Raja makan dedak. Akhirnya selesai hari itu makan, ini menteri ini ya seperti yang dibilang, mulutnya itu tidak bisa tahan, mulut bolang, ingin sekali berkoar, tapi raja suruh diam. Kalau kamu keluar suara, kepalamu hilang. Tidak main-main, kalau keluar suara penggal. Waduh, tapi ini mulutnya tidak bisa tahan. Akhirnya, aduh, bagaimana memikirkan caranya nih. Lalu lari ke tengah hutan, dan sudah tidak tahan itu untuk mengeluarkan apa yang dia ketahuinya itu, yang sudah bilang rahasia. Tapi ya bagaimanapun orang yang sudah biasa berkoar, yang ingin berkoar, lari ke hutan, lihat ada pohon yang sudah tumbang, tinggal ada lubang, menyisakan lubang di sana, masih cukup bagus, kayu berlubang. Nah, di sanalah pikirnya mungkin sudah tidak ada yang dengar. Di sini langsung dia bilang, raja makan dedak. Nah, keras. Sudah selesai mengatakan itu, lega lah dia, seperti orang kebelet ya, sudah dapat mengeluarkan buang air. Nah, sudah lega, kembali ke istana. Tapi tidak lama kemudian ada perintah dari raja untuk membuat semacam beduk, drum. Nah, untuk itu diperlukan batang kayu yang bagus. Maka diperintahkan prajurit untuk pergi ke dalam hutan cari batang kayu yang bagus. Nah, lalu setelah masuk ke dalam hutan, menemukan batang kayu yang pohonnya sudah tumbang itu, lalu dipotong lah, kemudian dibawa ke istana, dipakaikan kulit binatang, kulit sapi, lalu kemudian sudah jadi gongnya. Kira-kira ini kelihatannya akan sangat bagus sekali, benderang untuk dipukul, menghasilkan suara yang sangat menunjukkan karisma atau kebesaran seorang raja. Ini sudah jadi disiapkan, seluruh penduduk juga dikumpulkan untuk mendengarkan bunyi dari drum ini. Kemudian begitu dipukul dan dipukul, tidak keluar suaranya. Raja makan dedak. Begitu dengar semua, penduduk bingung semua. Raja pun tidak tahu harus berbicara apa ini. Dari mana ini bisa keluar suara seperti ini. Ya, inilah salah satu cerita ini. Cerita semacam humor sajalah. Tidak ada di Tipitaka. Tapi ini saya pernah dengar dari cerita Lumpo. Lumpo ceritakan sekedar untuk menyentil atau mengingatkan orang-orang yang mana memiliki mulut yang tidak bisa direm setelah mengetahui sesuatu, apalagi rahasia,
semakin itu dikatakan sebagai rahasia, semakin ingin sekali membukanya. Kadang orang demikian. Nah, makanya ini cerita ini untuk sebagai sentilan halus lah, nah, agar tidak sampai juga kalau diperingatkan secara terus terang mungkin ya, akan tidak senang. Tapi dengan cerita semacam ini jadi agak sedikit lebih mengena, namun juga tidak sampai begitu sakit. Nah, mungkin kiranya untuk hari ini saja yang dapat disampaikan. Nah, semoga kita semua semakin bijak lagi, semakin maju lagi di dalam Buddha Dhamma, dan semakin berkembang dan dekat dengan tujuan tertinggi di dalam Buddha Sasana ini.